Oke teman-teman, di video kali ini USB Channel bakal sharing tentang 5 hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian ingin mengajukan monetisasi atau saat peninjauannya. So, buat kalian yang penasaran, tetap tontonin terus ya sampai selesai. Oke semuanya, balik lagi bersama saya di USB Channel ya. Nah, di video kali ini menarik ya. Sebelumnya selamat juga buat kalian yang channelnya sudah menyelesaikan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sesuai dengan yang YouTube ajukan ya, nilai minimum untuk peraturan YouTube sendiri. Nah, pasti buat kalian yang nonton video ini, kalian sudah menyelesaikan peraturan minimum 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, oke. Untuk peraturan itu sendiri kalian tidak harus tenang-tenang ya. Jadi YouTube itu mempunyai beberapa cara atau agar bisa mengetahui channel kalian itu apakah layak dimonetisasi, apakah layak mengikuti program partner YouTube. Nah, di sini akan kita bahas 5 hal yang akan membuat channel kalian bisa mendapatkan nilai besar di mata YouTube dan bisa lolos monetisasi ya. Nah, sebelumnya itu pasti buat kalian banyak nih yang belum tahu tentang kalau YouTube itu bisa mendapatkan penghasilan. Dan di sini sebelum kalian bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, kalian bisa melewati rintangan ya, termasuknya rintangan ataupun peraturan-peraturan yang harus kalian selesaikan yang diberikan oleh YouTube. Nah, setelah kalian melewati itu semua, di situ ada masa peninjauan atau kalian mengajukan peninjauan agar channel kalian bisa dimonetisasi dan bisa mendapatkan iklan. Nah, di sini akan kita bahas tentang 5 hal yang dilakukan YouTuber saat proses peninjauan. Apa saja sih 5 hal itu? Tetap terus pantengin ya. Nah, oke. Hal yang pertama yang YouTube lihat tentang channel kalian apakah layak untuk dimonetisasi atau tidak, yaitu tentang tema. Nah, di sini untuk tema itu sangat simpel sekali. Pasti kalian yang sudah di YouTube bahkan sudah sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pasti paham tentang ini. Kalian bisa YouTube itu maksudnya YouTube itu mengunggulkan tema dari video kalian ya, agar video kalian lebih spesifik. Contohnya kalian membuat channel banner. Nah, di channel banner atau YouTube banner sendiri atau banner di YouTube itu tampilan yang besar di beranda YouTube. Nah, dari situ YouTube bisa tahu kalau channel kalian itu berisi tentang apa dan channel kalian apakah layak dimonetisasi atau tidak. YouTube bisa mengetahui dari itu semua. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung cara buat banner juga, kalian bisa tontonin videoku sebelumnya, ada ya cara buat banner. Di situ sangat simpel sekali dan kita bahas pembuatan banner itu dengan menarik dan agar YouTube bisa tahu isi tentang channel kita. Nah, keuntungannya itu bukan hanya buat sekedar YouTube bisa mengetahui channel kita, tapi buat penonton atau target channel kalian juga, itu agar bisa mengetahui isi channel kita apakah sesuai yang penonton harapkan isinya tentang ini atau tidak. Nah, oke, sudah paham untuk pertama. Nah, setelah kita membuat tema di beranda kita atau di YouTube kita ke cara nomor 2. Oke, untuk yang kedua yang dinilai YouTube saat peninjauan channel kalian, yaitu video yang sering banyak ditonton. Nah, atau video yang sering kali ditonton di channel kalian. Nah, jadi setiap kali kalian melihat channel aku atau USB channel ini, kalian bisa menilai atau melihat urutan video terpopuler dari channel ini. Nah, untuk channel ini sendiri video yang terpopuler karena dulunya channel ini itu seputar modifikasi ya. Jadi video terpopulernya itu dari video teratas itu bisa video tentang modifikasi. Tapi untuk saat ini USB channel itu
bahkan membantu kalian sharing tentang dunia YouTube atau sharing pengalaman tentang USB channel sejauh ini. Jadi di 5 video terpopuler kita atau yang sering banyak ditonton itu bisa mewakili keseluruhan dari isi video kita. Nah, jadi untuk video terpopuler itu sangat penting ya guys, untuk itu semua, karena video itu bisa mewakili keseluruhan video yang ada di channel kita. Jadi untuk kalian yang udah menyelesaikan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tapi masih bingung untuk channel kalian itu tentang apa, nah kalian bisa melihat dari urutan terpopuler video kalian, yaitu videonya yang paling populer tentang apa, kalian bisa jadikan itu topik ya guys. Nah untuk yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan peninjauan monetisasi YouTube sendiri, YouTube melihat dari video terbaru dari channel kalian. Nah, misal video kalian itu sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Nah, YouTube sendiri menilai dari video terbaru. Misalkan video kalian jarang upload nih, misal 1 bulan sekali uploadnya atau bahkan 2 bulan 3 bulan sekali uploadnya. Tapi itu tidak apa-apa ya, tapi asal kalian bisa upload dengan rutin. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika kalian tidak upload tapi YouTube lagi meninjau channel kalian. Nah, itu menjadi apakah channel ini layak untuk ditinjau atau tidak. Jadi YouTube itu masih bingung. Jadi buat kalian yang masih masa peninjauan atau sudah melebihi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalian harus upload serutin mungkin ya. Jadi kalian bisa 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali, bahkan 1 minggu 3 kali. Kalian harus memperhitungkan upload rutin kalian. Nah, kalau upload itu kalian harus menggunakan topik yang sama agar YouTube juga bisa semakin percaya dengan video kalian. Oh, ini channel tentang ini. Nah, YouTube juga semakin bisa merekomendasikan. Nah, untuk yang keempat sendiri, untuk syarat peninjauan monetisasi kalian yaitu proporsi waktu tonton terbesar dalam channel kalian. Nah, oke, jadi apa sih proporsi waktu tonton terbesar dari channel kalian? Nah, jadi dalam peninjauan atau dalam masa-masa kalian menyelesaikan persyaratan yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, proporsi waktu tonton ini adalah ketika kalian menyelesaikan 4000 jam tayang, apakah 4000 jam tayang itu keseluruhan dari video kalian ataukah ada video kalian misalnya kayak gini. Nah, video kalian itu misalnya 10 video tapi sudah memenuhi 4000 jam tayang ya. Nah, untuk itu YouTube melihat apakah dalam 4000 jam tayang itu dari keseluruhan video kalian atau beberapa dari video kalian. Nah, misal 2 video dari channel kalian itu sudah memiliki 4000 jam tayang tapi video yang lainnya sepi. Nah, itu akan menjadi pertimbangan buat YouTube apakah channel ini masih layak dimonetisasi ataukah channel ini masuk dalam peninjauan, apakah channel ini bakal berkembang ke depannya. Itu akan jadi pertimbangan tersendiri untuk YouTube. Jadi usahakan kalian memilih topik itu seperti yang tadi ya, berdasarkan urutan terpopuler. Nah, jika video kalian saja beberapa dari 5 video teratas terpopuler kalian bisa booming ataupun bisa mempunyai banyak penonton, nah kalian mungkin topik kalian harus berganti ke yang populer tadi. Nah, oke, untuk yang keempat sudah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima. Oke, untuk syarat yang terakhir atau syarat yang kelima dalam peninjauan syarat monetisasi YouTube sendiri yaitu metadata video kalian. Apa sih metadata video kalian? Yaitu metadata video kalian itu meliputi judul, thumbnail, dan deskripsi. Nah, ini sangat penting sekali ya dalam masa peninjauan. Misalnya untuk judul kalian sering lihat ya di YouTube biasanya itu ada judul yang keliru dengan videonya. Misalnya videonya itu berisi tentang gaming tapi kok judulnya
clickbait, apa berisi tentang apa gitu, itu akan menyusahkan kalian dalam masa peninjauan monetisasi. Nah, untuk thumbnail sendiri biasanya banyak sekali yang upload thumbnail itu clickbait. Apa sih thumbnail clickbait itu? Thumbnail clickbait itu misalnya kalian membuat video berisi tentang A, terus thumbnailnya itu seakan dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan keseluruhan isi video kalian. Nah, jadi kalian udah tahu ya, yang ditonton penonton saat sebelum ke video kalian itu yang pertama dilihat yaitu thumbnailnya. Ketika thumbnail kalian clickbait, ya emang sih makin banyak yang nonton karena makin penasaran, karena thumbnailan itu melebih-lebihkan atau berlebihan, otomatis penonton kan akan penasaran. Nah, emang keuntungannya itu, tapi buat channel kalian yang belum dimonetisasi itu juga bakal menjadi kerugian tersendiri. Nah, untuk deskripsi sendiri, nah ini sangat penting sekali untuk deskripsi ya guys. Jadi untuk deskripsi, misalnya kalian itu biasanya memasukkan di dalam deskripsi itu tags atau kata-kata berulang, itu tidak apa-apa, tapi biasanya itu YouTube mengoreksi itu dari deskripsi kalian. Apakah dari deskripsi kalian ada yang berbau kekerasan seksual ataupun yang lain-lain, itu tidak diperbolehkan, dan itu akan sangat-sangat berpotensi buruk terhadap channel kalian. Nah, jadi itu 5 syarat yang wajib atau yang harus kalian patuhi dalam saat channel kalian dalam peninjauan monetisasi YouTube. Nah, buat kalian mau kan menghasilkan uang dari YouTube, jadi kalian harus misalnya jangan senang-senang dulu channel kalian masih dalam proses peninjauan, tapi kalian ada hal-hal yang mungkin ini belum berat sekali untuk harus kalian lakukan, tapi ini mungkin sangat simpel tapi harus kalian lakukan ya guys, karena jangan menyepelekan apa yang sudah diberikan oleh YouTube. Oke, videonya sampai sini dulu ya. Buat kalian yang belum menyelesaikan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap semangat bikin videonya, jangan lupa upload rutin ya guys, dan tetap patuhi aturan YouTube agar channel kalian itu saat proses peninjauan itu dimudahkan oleh YouTube. Nah, oke, untuk buat kalian juga yang belum subscribe atau mau berteman dengan USB channel, kalian boleh klik tombol subscribe di bawah dan like videonya. Jangan lupa juga share agar channel ini bisa membantu kalian seputar YouTube dan channel ini juga bisa berkembang ke depannya. Oke, see you next video guys. Salam YouTube.